Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebagai bentuk support terhadap channel saya, mohon bantuannya untuk mengklik subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel saya. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kabar duka datang dari hiburan tanah air. Komedian Sapri dikabarkan telah meninggal dunia pada Senin tanggal 10 Mei tahun 2021. Sebelum meninggal, Sapri memang telah menjalani perawatan di ruang intensif Rumah Sakit Sari Asih Ciledug, Tangerang karena tidak sadarkan diri akibat penyakit yang dideritanya. Hal tersebut disampaikan oleh adik komedian Sapri melalui akun Instagram pribadinya. Dikutip dari CNN Indonesia, sebelum meninggal dunia, komedian Sapri yang mahir berpantun itu memang mengalami gangguan kesehatan. Penyakit gula darah yang tinggi atau diabetes yang diidapnya membuat ia harus terbaring lemas di rumah sakit. Kadar gulanya diketahui sangat tinggi, yaitu sempat mencapai 1000 mg per desiliter. Lalu, penyakit diabetes itu apa? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Diabetes adalah penyakit kronis atau yang berlangsung jangka panjang yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa hingga di atas normal. Ada dua jenis utama diabetes, yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2. Diabetes disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh, sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel, sehingga glukosa menumpuk di dalam darah. Pada diabetes tipe 1, gangguan ini disebabkan karena pankreas tidak dapat memproduksi hormon insulin. Sedangkan pada diabetes tipe 2, gangguan ini terjadi akibat tubuh tidak efektif menggunakan hormon insulin atau kekurangan hormon tersebut yang relatif rendah dibandingkan kadar glukosa darah. Kadar glukosa yang tinggi ini dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal, jantung, mata, dan sistem saraf, sehingga mengakibatkan berbagai macam komplikasi. Berikut beberapa faktor resiko diabetes tipe 1, antara lain, yang pertama, faktor riwayat keluarga atau keturunan, yaitu ketika seseorang akan lebih memiliki resiko terkena diabetes tipe 1 jika ada anggota keluarga yang mengidap penyakit yang sama karena berhubungan dengan gen tertentu. Faktor yang kedua, yakni faktor geografi. Orang yang tinggal di daerah yang jauh dari khatulistiwa seperti di Finlandia dan Sardinia beresiko terkena diabetes tipe 1. Hal ini disebabkan karena kurangnya vitamin D yang bisa didapatkan dari sinar matahari, sehingga akhirnya memicu penyakit autoimun. Faktor yang ketiga yakni faktor usia. Penyakit ini paling banyak terdeteksi pada anak-anak usia 4-7 tahun, kemudian pada anak-anak usia 10-14 tahun. Faktor pemicu lainnya seperti mengkonsumsi susu sapi pada usia terlalu dini, air yang mengandung natrium nitrat, sereal dan gluten sebelum usia 4 bulan atau setelah 7 bulan, memiliki ibu dengan riwayat preeklamsi, serta menderita penyakit kuning saat lahir. Faktor resiko diabetes tipe 2 antara lain 1. Berat badan berlebih atau obesitas 2. Distribusi lemak perut yang tinggi 3. Gaya hidup tidak aktif dan jarang beraktivitas atau berolahraga 4. Riwayat penyakit diabetes tipe 2 dalam keluarga. Yang kelima, kondisi prediabetes, yaitu ketika kadar gula darah lebih tinggi dari normal, tapi tidak cukup tinggi untuk diklasifikasikan sebagai diabetes. Yang keenam, riwayat diabetes saat hamil. Dan yang terakhir, wanita dengan sindrom ovarium polikistik. Lalu apa saja gejala diabetes itu? Berikut beberapa gejala diabetes tipe 1 dan tipe 2. Yang pertama, sering merasa haus. Yang kedua, frekuensi buang air kecil meningkat terutama pada malam hari. Yang ketiga, rasa lapar yang terus-menerus. Keempat, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Kelima, lemas dan merasa lelah. Keenam, pandangan yang kabur. 7. Luka yang lama sembuh. Dan yang terakhir, sering mengalami infeksi pada kulit, saluran kemih, dan gusi.
Penyakit diabetes tipe 1 maupun tipe 2 dapat menyebabkan beberapa komplikasi berupa kerusakan retina mata, kerusakan saraf, penyakit stroke dan jantung koroner, kerusakan ginjal, disfungsi seksual, keguguran, atau bayi lahir mati dari ibu yang mengidap diabetes. Lalu bagaimana dengan diagnosisnya? Dokter akan mendiagnosis diabetes pada seseorang dengan melakukan wawancara medis atau anamnesa, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang laboratorium seperti pemeriksaan glukosa darah, baik sewaktu maupun puasa, HbA1c, dan pemeriksaan urin. Kadar glukosa normal bervariasi tergantung dari alat reagensia yang digunakan dan nilai rujukan yang dipakai laboratorium. Namun secara universal, kadar glukosa normal yakni glukosa sewaktu kurang dari 180 mg per desiliter, glukosa puasa 70 hingga 110 mg per desiliter, dan glukosa 2 jam setelah makan kurang dari 140 mg per desiliter. Penyakit diabetes dapat kita cegah dengan cara 1. Mempertahankan berat badan ideal dengan mengkonsumsi makanan rendah lemak. Kedua, mengkonsumsi makanan tinggi serat seperti buah dan sayur. Ketiga, mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis. Keempat, berolahraga secara rutin dan banyak melakukan aktivitas fisik. Kelima, mengurangi waktu duduk diam terlalu lama. Dan yang terakhir, menghindari atau berhenti merokok. Nah, itulah tadi penjelasan penyakit diabetes, mulai dari definisi, gejala, komplikasi, dan pencegahannya. Semoga kita semua dapat terhindar dari penyakit diabetes ya teman-teman. Apabila teman-teman menyukai konten ini, silakan klik like dan klik subscribe. Dan jika teman memiliki pertanyaan, silakan coret-coret di kolom komentar. Apabila konten ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya. Jagalah kesehatan kita dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi, sayur dan buah, serta berolahraga secara rutin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.